Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, tahun 2025 diwarnai beragam isu sosial yang menggemparkan tanah air, mulai dari peristiwa kebakaran hebat di sejumlah bangunan dan pemukiman padat penduduk yang merenggut puluhan nyawa, cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana alam, fenomena kabur aja dulu, bahkan hingga dimulainya program makan bergizi gratis. Berikut kami hadirkan kaleidoskop sosial sepanjang tahun 2025 dalam Top of the Year berikut ini. Tahun 2025 diwarnai oleh berbagai isu sosial yang menggemparkan tanah air. Mulai dari peristiwa menarik, bencana alam, hingga konten viral di media sosial. Baru 2 minggu menginjakan kaki di tahun 2025, tepatnya pada hari Rabu 15 Januari malam, publik digegerkan dengan kebakaran hebat yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Tapi sayangnya ini bukan satu-satunya kebakaran hebat yang terjadi di Jakarta, sebab hampir setiap bulan kebakaran terus-menerus terjadi di ibu kota, terutama di pemukiman padat penduduk. Alasannya, sebagian besar karena konsleting listrik. Masih di awal tahun 2025, pemirsa, tepatnya di bulan Februari, media sosial ramai oleh tagar kabur aja dulu. Temuan drone emprit, sebenarnya tagar ini sudah mulai dicuitkan di akhir 2023, tapi baru viral di awal tahun 2025 dengan total 50,81% yang mencuitkan ini berusia 19 sampai 29 tahun. Masih di bulan yang sama, pemirsa, tepatnya 10 Februari, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kini CKG ini juga menyasar anak-anak sekolah mulai bulan Agustus. Nah, hingga November 2025, total ada 50,5 juta orang yang sudah memanfaatkan program ini, baik di sekolah maupun di program umum. Tapi CKG ini bukan satu-satunya program andalan pemerintah yang diluncurkan tahun ini. Makan bergizi gratis atau MBG resmi mulai dinikmati secara bertahap oleh anak Indonesia, ibu hamil hingga menyusui mulai Januari 2025. Per November ini total lebih dari 44 juta penerima manfaat MBG dan lebih dari 14.000 SPPG yang ikut mengambil peran. Juga banyak terjadi bencana alam hingga cuaca ekstrim di seluruh penjuru Indonesia, pemirsa. Pada bulan September, Provinsi Bali diguyur hujan deras, kemudian sejumlah wilayah digenangi oleh banjir, akibatnya sejumlah orang meninggal dunia. Wilayah Jabodetabek pada bulan Maret 2025, ini juga digenangi oleh banjir usai sejumlah sungai meluap. 90.000 orang harus mengungsi. Tapi tak sampai di situ saja, sejumlah tempat wisata hingga villa yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat ditutup paksa oleh pemerintah usai dianggap sebagai biang kerok dari banjir yang bahkan lebih parah dari tahun 2020. Ibu kota Jawa Tengah, Semarang juga tak luput dari rendaman banjirop selama 2 pekan di bulan Oktober hingga mengakibatkan jalur Pantura Semarang Demak nyaris lumpuh. Kemudian masih di Jawa Tengah, hampir di penghujung tahun, tepatnya di bulan November, terjadi 2 bencana tanah longsor, yakni di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara. Tapi tak berselang lama, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memuntahkan awan panas, mengakibatkan 178 pendaki terjebak dan lebih dari 900 warga harus mengungsi. Kemudian pada bulan Juli 2025, masyarakat digemparkan oleh peristiwa kecelakaan KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. 30 orang selamat, 17 meninggal dunia, sementara 18 lainnya masih dinyatakan hilang.
bencana alam pemirsa tahun 2025. Publik juga digegerkan karena ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu ratusan santri sedang melakukan sholat jemaah di musola 3 lantai, di mana lantai 3 ini sedang dilakukan proses pengecoran. Ada 67 orang meninggal dunia, 104 lainnya luka-luka. Usai peristiwa ini, pemerintah membentuk sebuah satuan tugas khusus untuk melakukan audit pondok pesantren di seluruh Indonesia. Anda ingat apa yang terjadi di akhir Juni 2025? Ya, Kementerian Pertanian menemukan adanya anomali antara harga dan mutu beras di pasaran. Ternyata ada modus beras oplosan. Peristiwa ini mengakibatkan beras premium sulit dicari di pasaran, kalaupun ada harganya melambung tinggi. Tapi bukan cuma beras saja pemirsa yang sulit didapatkan tahun ini. Sekitar bulan Agustus, BBM di SPBU swasta tiba-tiba raib alias sulit untuk didapatkan. Ternyata stok impor bagi badan usaha swasta ini sudah habis sebelum waktunya. Sekitar bulan November, BBM di SPBU swasta sudah mulai bisa kembali didapatkan. Isu sosial lain yang menggemparkan masyarakat tahun ini adalah penemuan limbah radioaktif cesium-137 di Cikande, Serang, Banten, mulai dari Agustus hingga September 2025. Imbasnya, 91 orang dari 31 kepala keluarga harus direlokasi karena masuk dalam zona merah. Ada juga kabar gembira bagi Anda pemirsa yang ingin melakukan umroh tanpa agen perjalanan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sudah diresmikan. Artinya umroh mandiri legal di Indonesia sejak 28 Oktober 2025. Tepat di Hari Nasional, 10 tokoh diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dari sejumlah nama, ada 2 sosok Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan gelar tersebut. Presiden RI kedua Soeharto dan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid. Menurut pemerintah, pemberian gelar ini sudah melalui serangkaian tahapan dan seleksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.